Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah berkurban ya. Ibadah berkurban adalah salah satu dari ibadah yang agung yang disebut dengan adzabhu lillah, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala datang banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki, banyak ulama menafsirkannya dengan dzabhi, yaitu sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menggandengkan ya dalam dua ayat ya, masalah menyembelih dengan salat. Yang ini menunjukkan akan agungnya ibadah menyembelih. Ayat yang tadi, "Qul inna sholati wa nusuki," katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu ya. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwasanya menyembelih adalah ibadah harta yang teragung, sebagaimana salat adalah ibadah jawarih, anggota badan yang teragung. Adapun ibadah maliyah, ibadah harta yang teragung adalah menyembelih. Ya, makanya Allah gandengkan antara salat dengan menyembelih. Kemudian di antara bentuk syukur yang terbesar adalah salat dan menyembelih. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah berikan kepada engkau al-kautsar, yaitu sungai di surga, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya fasholli li rabbika wanhar. Karenanya hendaknya engkau salat dan menyembelih. An-nahar adalah menyembelih onta. Ini dalil bahwasanya bukti seorang bersyukur kepada Allah dari sisi anggota badan, yaitu dia salat. Dan di antara bukti dia bersyukur kepada Allah dengan ibadah harta, di antaranya dia menyembelih. Kalau orang menyisihkan sedikit hartanya untuk menyembelih karena Allah, berarti dia menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menyebutkan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh Nabi untuk bersyukur, di antaranya dengan menyembelih. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 100 ekor onta ya untuk disembelih pada haji wada. Dan ini jumlah yang sangat banyak ya. Sementara kita dapati sebagian jemaah haji ketika mereka menyembelih hewan hadyu, maka sebagian mereka mencari hewan yang termurah, yang penting memenuhi syarat ya. Adapun Nabi SAW bukan mencari yang termurah, maka mencari yang terbaik, onta, bukan hanya kambing, onta, bahkan bukan cuma 1 ekor onta, bahkan 100 ekor onta. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan Nabi bukanlah orang kaya, tetapi kalau Nabi sudah niatkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau dia berniat untuk bisa berkorban untuk menyembelih karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala datang dalam beberapa bentuk ibadah. Contohnya al-adhahi, yaitu korban yang kita potong pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Di antaranya ada al-hadyu. Al-hadyu adalah hewan yang disembelih ketika haji ya. Ketika haji ya, setiap jemaah haji yang hajinya dengan haji tamattu atau haji qiran, maka wajib bagi mereka untuk menyembelih al-hadyu, dan itu disembelih di Mekah sama tanggal 10 sampai hari-hari tasyrik ya. Kemudian di antara menyembelih karena Allah, di antaranya adalah akikah. Akikah adalah salah satu bentuk ibadah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang yang kelahiran putra atau putri, maka disunahkan dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sembelihan akikah. Kemudian antaranya adalah dam. Dam adalah sembelihan yang disembelih sebagai membayar fidyah agar atas pelanggaran yang dilakukan ketika haji atau umrah ya.
disembelih dan dibagikan kepada para fuqara yang ada di kota Mekah. Ini di antara bentuk-bentuk menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah hewan korban yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Ibadah menyembelih adalah ibadah yang perlu disiarkan, ya, perlu disiarkan. Makanya Allah mengatakan wal budina ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair, dan onta kami jadikan bagi kalian, ya, di antara syiar-syiar Allah, di antara syiar-syiar Allah, dan itu adalah baik bagi kalian. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kebiasaan orang jahiliyah, bahkan kalau mereka ingin menyembelih karena Allah, mereka lepaskan onta mereka dari tempat tinggal mereka, kemudian mereka pasang qalaid, semacam gantungan-gantungan pertanda ini hewan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilepaskan menuju kota Mekah. Dilepaskan menuju kota Makkah, sehingga kalau dia berjalan di tengah jalan tidak ada yang ganggu, karena mereka tahu itu onta untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh dilakukan kapan saja zaman dahulu. Tapi sunnah ini sudah tidak dikerjakan lagi. Ya, sebenarnya boleh menyerahkan hewan ke Mekah kapan saja, ya, dilepas, dibiarin dia berjalan menuju Mekah dan akan disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, sehingga masalah menyembelih adalah perkara yang ditampakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih. Nabi mengatakan taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ya. Rasulullah sebutkan ini sembelihan, ya, dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka ini bagian daripada ketakwaan. Kenapa butuh disiarkan? Karena kenyataannya banyak penyembelihan-penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kesyirikan. Maka perlu ditampakkan tauhid bahwasanya menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembelih untuk jin, untuk dukun, ya, untuk arwah, untuk ruh, untuk tumbal, maka ini merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dalam satu hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa seorang masuk surga, masuk neraka gara-gara seekor lalat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang melewati suatu daerah, di situ suatu kaum mereka punya berhala. Tidak boleh ada yang lewat sampai menyembahkan sesembahan sajen kepada berhala tersebut. Maka mereka, kaum tersebut berkata kepada dua orang ini, ya, berilah sajen kepada berhala kalau kalian mau lewat, ya, qarrib, berilah kurban. Maka kata salah seorang dari mereka, ma indi syai', saya tidak punya sesuatu. Qarrib walau dzubaban, berilah sesajen atau sembelihan atau korban meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia ambil seekor lalat, dia taruh sebagai bukti penghormatan kepada berhala tersebut. Fakhallau sabilahu, kemudian dia dibiarkan lewat. Famata fadakhalan nar, maka dia pun mati dan dia masuk neraka jahanam. Kemudian wa qalu lil akhar, mereka berkata kepada yang kedua, qarrib, berilah sesuatu kepada berhala kami. Ma indi syai'un li uqarriba illa lillahi azza wa jalla, aku tidak memiliki sesuatu untuk aku korbankan kecuali hanya kepada Allah. Qarrib walau dzubaban, meskipun seekor lalat, dia enggak, saya hanya ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa darabu unuqahu, maka dia pun dibunuh. Fadakhalal jannah, kata Rasulullah, dia pun masuk surga. Yang satu masuk neraka gara-gara menyembelih selain Allah, yang satu masuk surga gara-gara tidak mau menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya masalah berkorban kepada selain Allah adalah bukan cuma dilakukan oleh umat Islam, umat-umat lain juga ada namanya berkorban, entah mereka berkorban untuk ruh, untuk jin. Saya sendiri sering ditanya, sebagian teman-teman yang kerja di kontraktor, mereka ada proyek di kampung-kampung, kadang mereka bertanya, Ustadz, kita mau ada proyek tapi tidak diizinkan kecuali kalau kita sudah menyembelih babi untuk dewa mereka, untuk ruh mereka, bagaimana hukumnya? Saya bilang tidak boleh, hukumnya syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau kita nggak gitu, nggak dikasih proyek, saya bilang nggak usah, udah proyek masuk neraka, ya, nggak boleh. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih adalah ibadah yang agung, ya, yaitu mengalirkan darah dari hewan untuk yang mengalirkan darah dalam tubuh hewan tersebut.
kita mengalirkan darah dari hewan keluar ke tanah hanya untuk siapa? Hanya untuk yang telah menjalankan darah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sejak zaman dahulu. Bahkan dalam ayat Allah menyebutkan tentang sebagian tafsir tentang firman Allah, watlu alaihim naba'a bani adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang qarraba qurbanan, mereka berdua menyampaikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Diterima dari yang satu, yang satu tidak diterima. Yang diterima adalah Habil. Adapun Qabil tidak diterima kurbannya. Ya, jadi ibadah berkorban sudah ada sejak anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya adapun kurban yang kita jalankan sekarang ini asal muasalnya adalah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih Ismail, maka dia pun datang kepada putranya Ismail. Dia berkata, wahai Ismail, sungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Kata sang anak yang sangat saleh, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala mereka sudah pasrah dan Ibrahim sudah meletakkan anaknya di atas pelipisnya tinggal di sembelih, maka Allah Subhanahu wa taala manggil, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan perintah yang kami perintahkan dalam mimpi, dan ini adalah suatu balaul mubin, suatu ujian yang sangat jelas. Kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing, sehingga pengganti Ismail. Dari sini ketika kita menjalankan syiar menyembelih, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, syiar kurban, hendaknya kita merenungkan tentang sebab disyariatkannya kurban ini, ya, udhiyah. Di antaranya adalah pengorbanan Ibrahim untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim rela berkorban apa saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia rela berkorban untuk mengkorbankan yang paling dia cintai dalam kehidupan, yaitu Ismail. Ya, maksudnya Ismail ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh Ibrahim alaihissalam. Dinantikan kelahirannya puluhan tahun. Ketika Ibrahim diusir dari kampungnya, doa yang dipanjatkan, dia mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Padahal dia waktu itu belum nikah, masih remaja, ya, sekitar 20-an, 20 kurang lebih. Kemudian dia baru punya anak Ismail ketika umur 80. Artinya dia menunggu sejak doanya sampai dilahirkan, sampai dapat anak kira-kira 60 tahun, 50 tahun. Ini anak yang sangat dia nanti-nantikan. Setelah itu anak tersebut ternyata disuruh terpisah, ditaruh di kota Mekah, di Hijaz, jauh. Dia sementara Nabi Ibrahim di Syam, kira-kira 1200 kilo atau kurang lebih. Kemudian ketika sang anak sudah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika mencapai masa remaja, masa usia sanggup, itulah usia di mana orang tua sangat sayang kepada sang anak di usia-usia tersebut, ya, karena anak ini sudah jadi orang, istilahnya sudah bisa melanjutkan usaha bapaknya. Disitulah dia disuruh untuk menyembelih putranya, ya. Ini putra bukan sembarang putra, putra yang saleh, ya. Saya sering sampaikan, seorang kalau anaknya nakal saja tapi anaknya meninggal, dia pasti bersedih. Apalagi anaknya saleh meninggal, apalagi anaknya saleh dibunuh orang, tentu sangat bersedih. Apalagi sekarang yang disuruh bunuh dia sendiri. Ini pengorbanan luar biasa. Tapi dia menjalankan karena perintah Allah. Wa Ibrahim alladzi wafa, dan Ibrahim yang selalu menunaikan perintah Allah, ya. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, fa atammahun, Nabi Ibrahim sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun jalankan. Dan dia akan menyembelih Ismail. Dan ketika di puncak-puncak kesulitan, kata Allah, fadainahu bi dzibhin azim, kami ganti dengan kambing, ya, atau domba, ya. Dari sini kita sadar ketika kita sedang menyembelih, kita sedang mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim. Yang kita korbankan tidak lain hanyalah yang seekor kambing atau seekor sapi atau seekor onta, ya. Bagi orang yang berkelebihan, tentu itu bukanlah perkara yang berat, ya. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang mendapatkan kelapangan, yang tidak punya kelapangan tidak usah maksa diri. Tapi kalau punya kelapangan, alhamdulillah, uang,
ada untuk makan anak-anak, istri ada kelebihan harta, maka kenapa kita lewatkan syiar Allah ini? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda bukti bahwasanya hatinya bertakwa. Yang Rasulullah SAW ketika di Madinah selama 10 tahun beliau selalu menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berkorban. Beliau sungguhnya menunjukkan beliau perhatian dengan ibadah korban. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menyembelih, pertama dia menghadirkan dalam dirinya tentang kisah asbab atau sebab asal muasal disyariatkannya berkorban, itu kisah Ibrahim, sehingga dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah untuk mencontohi Ibrahim alaihissalam, belajar untuk berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Toh yang kita korbankan tidak banyak, beda dengan Ibrahim yang harus diperintahkan dan dia sudah siap untuk menyembelih putranya sendiri, dan latihan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah korban ini rawan juga terkena penyakit riya. Dia adalah semacam ibadah umrah dan haji yang memang perlu disiarkan, tidak disembunyikan. Makanya ketika kita umrah, kita haji, kita bertalbiyah dengan suara keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita keraskan. Dianjurkan dikeraskan karena ini syiar. Ini syiar, di tengah jalan teriak-teriak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Syiar ya. Meskipun syiar dan kita tampakkan, kita harus ikhlas. Makanya Nabi SAW mengatakan Allahumma hajjatun la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Sementara Nabi SAW tetap mensyiarkan talbiyah, tapi beliau mengatakan tidak ada riya, tidak ada sum'ah dalam ibadahku tersebut. Nah, di antara ibadah yang rawan terkena riya adalah ibadah kurban, ya. Apalagi kalau kita punya sapi yang sangat besar, sapi limusin ya, lebih daripada 1000 kilo, ya, 1 ton ya. Kadang-kadang dalam hati kena penyakit tertentu. Maka seorang bersihkan dirinya bahwasanya dia menyembelih karena Allah, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Makanya ketika Allah menyebut tentang onta, Allah sebutkan untuk bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair ya. Fadhkuru smallaha 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha ya fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36 sampai ayat 37, kata Allah Subhanahu wa taala, dan onta kami jadikan bagi kalian, onta ini sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala dan baik bagi kalian. Maka sembelihlah atau naharlah onta tersebut dalam kondisi berdiri, karena onta kalau disembelih dalam kondisi berdiri dengan nahar, bukan dengan zabah. Fa idza wajabat junubuha, kalau dia sudah terjatuh di atas lambungnya, maka makanlah dan berikanlah kepada orang miskin yang meminta-minta maupun yang tidak minta-minta. Demikianlah kami tundukkan onta bagi kalian agar kalian bersyukur. Setelah itu Allah berfirman apa? Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Percuma kita menyembelih sapi 5 ekor, limusin semua, 1000 kilo semuanya, tapi ternyata kita enggak ikhlas, hanya sekedar untuk dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan. Bukan karena Allah, tapi karena dalam rangka untuk riya. Makanya Allah mengatakan tidak akan sampai dagingnya maupun darahnya. Meskipun daging yang kita korbankan 2000 kilo, 3000 kilo, enggak ada faedahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan. Kalau daging yang kita sembelih, yang kita korbankan semakin berat dan kita ikhlas, maka semakin besar pahalanya. Ya, yang penting ikhlas dulu. Bahwasanya kita menyembelih karena Allah, bukan untuk bangga-banggakan. Saya sudah setiap hari potong sapi, setiap tahun potong sapi, setiap tahun kambing ini, kambing anu. Kita syiarkan, yang itu menakjubkan bahwasanya ibadah korban ini disyiarkan. Makanya dianjurkan disembelih di siang hari untuk dilihat sebagai syiar, tetapi yang peserta korban hendaknya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan berkorban ya. Inilah ibadah yang waktunya tertentu
Sehingga man lebih utama bersedekah atau berkorban, karena ibadah korban berkaitan waktu tertentu, maka ada waktu terbatas. Mendingan seorang berkorban kalau dia mampu, karena sedekah waktunya panjang, kapan saja bisa. Tapi kalau korban dia hanya datang dalam waktu yang terbatas. Hanya tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 sebelum terbenam matahari. Itu yang bisa dikerjakan. Selain itu bukan namanya hewan korban. Dari mulai setelah sholat Idul Adha, kemudian sampai sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, itu hari terakhir ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, itulah waktu untuk berkorban. Sebelumnya dan sudahnya tidak dikatakan sebagai hewan korban. Maka benar sedekah secara umum terbaik adalah bagus. Namun ketika beribadah yang paling bagus adalah ibadah yang berkaitan dengan waktunya. Ketika kita di hari-hari seperti ini di tanggal 10 Zulhijjah adalah waktu untuk berkorban. Kita syiar dan kita setelah itu bisa mensedekahkan dagingnya sehingga terkumpul pada ibadah tersebut, ibadah menyembelih dan ibadah bersedekah. Ibadah menyembelih dengan ibadah bersedekah. Ya. Ini keutamaan berkorban ya. Adapun sebagian hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berkorban, barang siapa yang berkorban maka hewan korbannya tersebut akan menjadi tunggangannya di sirat. Ketika melewati sirat dia naik hewan kurbannya ya. Oh, sayang dong yang sembelih kambing, nanti sulit jalan. Kalau sembelih onta biar cepat. Ini hadisnya dhaif ya. Kemudian juga di antara hadis bahwasanya siapa yang menyembelih korban maka seluruh bulunya akan menjadi kebaikan. Ini juga hadisnya dhaif. Ya, tadi yang sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang lain tentang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar mukaddimah tentang keutamaan berkorban kapan saja di masa pandemi atau luar di masa pandemi. Seorang berusaha kalau dia punya kelapangan harta dia berkorban. Jangan pelit-pelit ya. Jangan pelit-pelit. Sesungguhnya wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Sesungguhnya siapa yang pelit dia pelit terhadap dirinya sendiri. Karena kamu pelit sama diri kamu sendiri. Karena sebenarnya itu bukan untuk Allah tapi untuk kamu. Ya, untuk sebagai asetmu di akhirat kelak. Kalau kamu pelit sama siapa? Pelit sama dirimu sendiri. Sehingga kamu tidak mau menabung untuk dirimu untuk masa depanmu di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan penuh hati yang bersih. Taib. Sekarang kita akan bahas tentang fikih korban, ya. Ada beberapa syarat-syarat korban ya, hendaknya diperhatikan. Al-udhiyah, bahasa Arabnya al-udhiyah ya. Jamannya adalah al-adhahi. Al-adhahi ya. Pertama, syarat pertama dia harus dari al-bahimah ya. Harus dari hewan ternak. Min bahimatil an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Min bahimatil an'am. Dari hewan ternak, dalam hal ini ada 3, yaitu onta, kemudian sapi, kemudian kambing ya. Ini saja, selainnya tidak bisa. Kuda mahal tapi tidak bisa jadi hewan korban. Kemudian misalnya ayam meskipun kita korban ayam 1000 tidak dikatakan sebagai hewan korban. Ya, kita sedekah aja. Kuda kita boleh sembelih bagi-bagi, boleh sedekah. Tapi ayam adalah kita bagi-bagi juga nggak ada masalah. Tapi bukan disebut dengan hewan korban. Kemudian syarat juga usia ya. Kalau onta usia minimal 5 tahun. Kalau sapi usia minimal 2 tahun. Kalau kambing ada 2 ya. Ada kambing Jawa yaitu 1 tahun. Kalau domba maka 6 bulan. 6 bulan Hijriah. Ini harus diperhatikan, tidak boleh kurang dari usia ini ketika seorang menyembelih hewan. Oleh karenanya para penjual sapi hendaknya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada para pembeli. Kalau memang usianya belum sampai 2 tahun maka dikasih tahu ya.
Ya, karena biasanya sama orang pembeli tidak tahu usia. Saya pun tidak tahu usia sapi, usia kambing. Ada yang bilang dilihat dari giginya, tapi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Ya, pasrah saja. Tapi kalau maka seorang jujur jangan sampai berbohong. Kemudian diantaranya dari hewan ternak, selain itu yang kedua, selamat dari cacat. Adapun cacat atau aib terbagi menjadi dua. Yang disepakati tidak boleh, yang kedua yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan, yang tidak disepakati tidak boleh misalnya adalah yang jelas sakitnya, benar-benar dia sakit. Al-marda al-bayyin maraduha, kemudian diantaranya yang jelas pincang. Al-arja al-bayyin arajuha, yang jelas-jelas pincang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-aura, yang jelas buta satu. Al-bayyin awaruha, ya. Kemudian yang apa namanya, al-ajfa allati la tunki, yang sangat kurus. Ada yang mengatakan tulangnya enggak ada sumsumnya. Ini contoh hewan-hewan yang disepakati tidak boleh dijadikan korban. Kalau ada kambing yang ternyata mata buta satu, ya nggak boleh ya. Ini aja tidak boleh, apalagi yang lebih parah. Apalagi yang lebih parah. Yang lebih parah seperti misalnya pincang dua kaki. Kalau satu kaki nggak boleh, apalagi dua kaki. Yang lebih parah matanya dua-dua buta. Ini lebih parah ya. Sakitnya apa mau mati, ya ini nggak boleh, lebih parah. Yang diperselisihkan banyak, diantaranya misalnya ekor terputus, misalnya ada bagian pantat yang terluka, apa namanya, tidak berdaging misalnya. Kemudian misalnya telinganya terbelah, misalnya tanduknya patah, misalnya seperti ini. Misalnya juga al-majdub, apa namanya, zakarnya terpotong. Apakah ini bisa dikiaskan kepada yang disepakati? Wallahu bisawab, tidak ada dalil yang menegaskan bahwa ini semua tidak boleh, tapi kita bilang paling tidak hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kita berusaha menjadi daging yang sempurna. Adapun yang terakhir adalah dikebiri, dalam kurung testisnya yang dipotong, ya. Maka ini disunnahkan, bahkan ini yang benar disunnahkan. Karena di antara kambing yang dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dikebiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan apa? Apa namanya? Dua kambing, al-aqranain, al-amlahain, di antaranya al-mawju'atain, ya. Dua kambing yang bertanduk, dua kambing yang warnanya hitam bercampur putih, kemudian yang dikebiri. Jadi kebiri meskipun kelihatannya cacat, ada testis yang dipotong, tapi sebenarnya dia berfungsi untuk daging yang banyak. Semakin ketika dikebiri, maka hewan tersebut makannya banyak sehingga dagingnya banyak. Dan di antara salah satu faktor yang diperhatikan ketika kita menyembelih, kita mencari hewan yang dagingnya banyak, ya. Ini dagingnya bagus, semakin dagingnya banyak, semakin bermanfaat bagi masyarakat dan juga semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang kurus-kurus. Tapi tidak jadi masalah. Kalau kurus sekali tentunya tidak boleh, tapi selama wajar maka boleh untuk disembelih. Semakin gemuk semakin baik. Di antara cara untuk menggemukkan di antaranya dengan dikebiri, ya. Wallahu alam bisawab. Ini di antara syarat-syarat kurban. Kemudian di antaranya adalah mengenai
waktu penyembelihan di antaranya awal waktu adalah setelah sholat Id. Jadi tanggal 10 Zulhijjah. Sholat Id yang mana Ustaz? Sholat Id yang paling cepat dikerjakan di daerahmu. Misalnya kita di Jakarta, orang banyak sholat Id ada 10. Yang pertama kali selesai, maka sudah boleh menyembelih. Siapa yang motong sebelum sholat Id? Yang motong sebelum sholat Id, yang menyembelih sebelum sholat Id, maka jadi kambing biasa. Jadi kambing biasa. Kalau dia bagi-bagikan sedekah, tapi dia bukan kambing korban. Kata Nabi SAW, syatuka syatul lahmin. Ada seorang yang menyembelih sebelum salat Id, kata Nabi SAW, syatuka syatul lahmin. Bahwasanya daging kambingmu hanyalah daging hewan biasa, bukan hewan kurban. Ya. Adapun akhir waktu, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai tanggal 12, ada yang mengatakan sampai tanggal 13. Allah alam, yang terakhir adalah pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Jadi kalau tanggal 13 Zulhijjah itu hari terakhir, akhir dari hari tasyrik. Akhir dari hari tasyrik. Maka itu akhir dari tasyrik, maka seorang boleh menyembelih. Apakah sebelumnya tanggal 11, tanggal 12 boleh siang dan malam, tapi paling terakhir adalah tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari, ya. Kemudian di antara syarat adalah mengenai berserikat atau bersekutu dalam hewan sembelihan. Bersekutu ada dua model bersekutu. Yang pertama adalah dalam kepemilikan hewan korban. Yang kedua adalah dalam men-share pahala. Dalam men-share pahala hewan kurban, ya, pahala menyembelih, pahala berkorban. Adapun mengenai bersekutu dalam hewan, maka minimal atau maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Untuk apa itu? Onta dan kambing, onta dan sapi. Jadi 1 ekor onta, 1 sapi, 1 ekor onta, 1 ekor sapi, maksimal boleh berserikat 7 orang. Kurang daripada itu boleh 3 orang, 5 orang, 2 orang boleh, bahkan 1 orang 1 ekor sapi boleh, bahkan 1 orang 10 ekor sapi boleh. Tapi maksimal 1 onta, maksimal 7 orang, maksimal sapi 1 orang 7 orang, ya. Yang ini maksimal hanya seorang. Ini adalah kambing. Kali ini kambing. Kambing tidak boleh 2 orang. Kambing hanya maksimal satu orang. Ini artinya apa? Sebagai pemilik kambing tersebut hanya boleh 1 orang, ya. Ketika saya berbicara tentang pemilik, maka pemilik itulah yang berlaku padanya aturan tidak boleh
memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut. Itu berlaku kepada pemilik ya. Jadi saya ulangi, inilah ya yang berlaku kepadanya larangan mencukur rambut dan memotong kuku. Jadi mereka bersikat dalam memiliki hewan tersebut. Adapun kalau bersekutu atau berserikat dalam men-share pahala, maka ini bebas. Tidak terbatas, bebas. Termasuk kambing. Seperti Nabi SAW menyembelih kambing, kata Nabi, ini untukku dan untuk keluargaku. Yang satu untuk umatku. Yang belum pernah menyembelih, ini untuk umatku. Jadi kalau untuk share pahala bebas, untuk share pahala maka bebas. Adapun kalau kepemilikan adalah satu unta maksimal 7 orang, satu sapi maksimal 7 orang. Kambing hanya seorang. Yang berlaku kepada larangan. Misalnya sekarang misalnya saya menyembelih kambing, share pahalanya saya share buat keluarga saya, buat istri, anak-anak. Tapi yang tidak boleh potong kuku hanyalah saya sendiri. Karena kambing milik saya. Demikian misalnya saya potong sapi saya sendirian, saya punya uang saya beli sapi sendirian. Tapi pahalanya buat keluarga semua. Sebenarnya saya bisa masukkan 6 orang sama saya jadi 7 orang, tapi saya mau buat sendiri, saya yang punya sapi, maka meskipun pahalanya saya share buat keluarga misalnya, tetapi yang berlaku pada tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku cuma saya sendiri, bukan pahala yang saya share orang-orang yang saya share pahala kepada mereka ya. Ini maksud dari pembagian biar kita jelas bahwasanya satu kambing tidak boleh buat banyak orang, satu kambing punya satu orang. Kalau dia mengatakan, Ustaz, ibu kami belum pernah menyembelih, kita ingin gabung deh sama ibu ya. Kumpul-kumpul uang anak-anak 500 ribu, kita ada 6 orang jadi 3 juta. Sama ibu dong biar kita bertujuh. Ya kita bilang nggak boleh, kambing hanya satu orang. Terus gimana solusinya? Solusinya kamu anak-anak ngumpulin duit, belikan kambing, kambingnya kamu hadiahkan ke ibu. Kalau sudah kamu hadiahkan ke ibu hibah, maka atau atiyah, maka terjadi perubahan pemilikan. Dari kamu yang berenam punya kambing ini, atau kamu anak berapa orang, urunan beli kambing, kamu hadiahkan kepada ibu, jadi milik ibu. Kalau milik ibu, ibu yang menyembelih. Pahalanya buat ibu, pahala menyembelih, kalian dapat pahala berbakti kepada orang tua. Kalian dapat pahala berbakti kepada orang tua. Ini adalah solusi bahwasanya untuk bisa agar orang bisa berkorban. Kita kumpulkan uang, nanti kita berikan kambing, kambingnya kita hadiahkan kepada orang tersebut. Adapun satu kelas misalnya anak sekolah, santrinya disuruh 40 orang kumpulin duit supaya bisa beli kambing, maka itu bukan tidak memenuhi persyaratan. Kambing korban satu kambing buat satu orang. Kalau sapi yang bertujuh, onta juga bertujuh. Kemudian sudah cukup lah. Larangan berkaitan dengan orang yang hendak berkorban. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa an adfarihi," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, jika kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah, sementara salah seorang dari kalian ingin berkorban, ya, maka hendaknya dia tahan, ya, tidak boleh dia potong kukunya, tidak boleh dia potong rambutnya, ya. Kalau ternyata sebagaimana pendapat sebagian orang, ini menyelisih ijma, ada yang mengatakan, saya sering berapa kali saya ditanya, saya juga nggak tahu siapa yang berfatwa. Nah, kambing bisa banyak orang, katanya dalilnya Rasulullah SAW, ini kambing buat umat Muhammad. Kita bilang tidak, itu share pahala. Kalau kambing bisa buat umat Muhammad, berarti umat Muhammad seluruhnya tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Ya, ketika itu ya. Misalnya kalau saya kambing, saya bilang ini kambing saya untuk keluarga Ceger, semua kelurahan Ceger, saya tinggal di Ceger, semuanya pahalanya saya share. Berarti mereka semua tidak boleh dong.
Tidak boleh, karena mereka ikut serta berserikat ya. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kumis, tidak boleh potong kuku, tidak boleh cabut bulu ketiak, kita bilang. Enggak. Jadi beda antara share pahala dengan kepemilikan. Kalau kepemilikan ada aturannya. Sapi buat 7 orang, onta maksimal 7 orang, 1 ekor onta maksimal 7 orang, 1 ekor sapi maksimal 7 orang. Kurang dari itu boleh. Kambing maksimal cuma 1 orang, tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Oleh karenanya yang memiliki hewan korban ini, mereka lah yang berlaku pada mereka larangan untuk mencukur rambut, mencukur bulu-bulu di badan, dan tidak boleh memotong kuku. Mereka yang berlaku. Sejak kapan? Sejak malam 1 Zulhijjah. Seperti pada tahun ini 2021 ya. Zulhijjah jatuh pada malam Ahad kemarin. Malam Ahad kemarin. Jadi setelah begitu matahari terbenam, tidak boleh lagi dia potong rambut, tidak boleh potong kuku. Makanya seorang ketika mau berkorban lihat-lihat ya, kapan dia 1 Zulhijjah, karena malam dia. Adapun kalau niatnya muncul belakangan, ketika tanggal 5 Zulhijjah baru dia niat untuk berkorban, mungkin dia ada duit atau ada kepikiran berkorban, maka ketika dia niat baru berlaku. Kalau dia belum berniat, maka tidak berlaku. Kalau dia belum berniat, maka belum berlaku aturan tersebut. Sampai kapan berlaku tersebut? Sampai hewan korbannya dipotong, sampai hewan korbannya dipotong. Kalau hewan korbannya sudah dipotong, maka dia sudah boleh lagi memotong kuku, mencukur rambut. Namun ini hukumnya tidak sampai pada derajat haram menurut kebanyakan ulama. Artinya seorang berusaha melaksanakan ini, namun jika ternyata dia mencukur tidak dikatakan dia berdosa, tapi makruh ya, jangan dia lakukan ya. Jangan dia lakukan. Ada yang mengatakan hikmahnya adalah untuk bertasyabuh dengan orang-orang yang sedang ihram. Orang yang berihram tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencukur rambut, sehingga kita seperti meskipun tidak berhaji seperti nuansa haji, seperti nuansa haji. Wallahu alam bisawab. Jadi ini berkaitan dengan larangan mencukur atau motong kuku. Kemudian di antara yang juga dianjurkan, tidak sampai pada derajat wajib, hanya sunnah, yaitu seorang yang menyembelih, maka di tanggal 10 Zulhijjah ketika sholat Id, dia dianjurkan tidak makan. Dia tahan dulu dirinya, tidak dia berpuasa sebentar, nunggu sampai hewan korbannya dipotong. Sehingga yang pertama dia makan adalah dari hewan korbannya. Ya, makanya dianjurkan untuk segera memotong hewan korban. Maka untuk Idul Adha tidak dianjurkan menunda-nunda sholat. Sholat segera, beda dengan sholat Id. Sholat Idul Fitri dianjurkan untuk ditunda supaya orang-orang yang belum bayar zakat bisa bayar zakat di pagi hari. Tapi kalau Idul Adha maka tidak dianjurkan untuk ditunda, karena kalau ditunda proses penyembelihan hewan semakin tertunda. Dan kawan-kawan yang menyembelih akhirnya yang berkorban, peserta korban sulit menjalankan sunnah. Sunnahnya adalah kita tidak makan, tidak minum kecuali pagi hari itu, kecuali dari hewan korban tersebut. Ya, kalau kambing mungkin jam 8 jam 9 sudah selesai, kadang sapi terkadang sampai kesiangan, tapi menjelang zuhur ya. Tapi sunnahnya demikian, kita tahan. Pertama kita makan adalah dari hewan korban kita tersebut, entah di sate, entah direbus, terserah. Dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah menyembelih. Semoga teman-teman dimudahkan untuk bisa menyembelih. Kalau diniatkan insyaallah mudah, tapi kalau enggak punya niat memang susah. Tapi kalau diniatkan insyaallah bisa dikumpul-kumpul ya untuk bisa menyembelih, sehingga kita bisa menjalankan ibadah berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, kalau yang bertanya saya persilakan. Baik, terima kasih Ustaz atas materi itu. Bacaan yang melalui teks saya persilakan kepada izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kurban di lain daerah Ustaz, di lain kota, dan kondisinya saya beli kambingnya itu sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Terkait dengan share pahala Ustaz, bagaimana saya harus meniatkannya, kapan gitu? Apakah saya sudah tidak bisa lagi karena saya beli kambingnya sudah 2 minggu yang lalu, atau kapan?
Dan karena saya korbannya di lain kota, bagaimana cara menginformasikan niat saya itu kepada apa namanya yang menyembelih gitu Ustaz? Apakah harus dibilangkan atau gimana Ustaz? Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Selama kita belum menyembelih, kita masih bisa share pahala. Bahwasanya ini kambing, saya mau share pahalanya untuk orang-orang yang saya cintai. Terserah, Allah Maha Tahu ya. Kita kalau di luar kota berarti kita mewakilkan orang untuk menyembelih hewan tersebut ya. Saya bilang kalau kita nggak bisa langsung menyembelih, kalau bisa kita hadiri, kalau kita nggak bisa langsung, saya bilang tidak ada salahnya kita pakai video call sehingga kita bisa melihat hewan tersebut. Nah, apa ini syiar, kita ingin lihat hewan kita disembelih untuk memastikan hewan kita disembelih sehingga kita sudah boleh memotong kuku kita ya. Kita silahkan makan. Kalau nunggu kambingnya dikirim terlalu lama, mungkin besok baru sampai. Jadi kalau memang nggak kambingnya jauh ya kita makan aja, nggak ada masalah. Tapi maksud saya kita bisa lihat kambing kita video call itu lebih baik. Ya, kita lihat dia sembelih, kita bilang Allahumma hadza minka walak ya, Allahumma taqabbal minni ya Allah terimalah. Dia yang motong tapi kita yang berdoa. Ya ini dariku untuk engkau ya Allah dan terimalah sembilan kami. Meskipun kita tidak hadir, tapi dengan video call itu paling tidak membuat kita semangat untuk melihat hewan kita disembelih. Tapi kalau tidak juga tidak jadi masalah ya. Yang penting kita sudah wakilkan, selesai urusan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Danang HD. Apakah ada ketentuan atau sunnah yang menganjurkan makan daging kurban yang kita kurbankan? Kemudian untuk panitia, untuk dagingnya yang sudah dicampurkan dengan kurban yang lain, apakah boleh mengkonsumsi daging kurban itu juga? Intinya hewan korban adalah milik dari peserta korban. Hewan korban adalah milik dari peserta korban. Maka dia yang berhak untuk membagi buat siapa saja ya. Kalau dia sudah izinkan panitia untuk makan, silakan ngambil. Ya, mungkin dia wakilkan ya panitia, ini saya wakilkan, silakan dibagi-bagi, terserah. Buat panitia boleh, buat ini boleh. Tapi kalau dia bilang enggak, panitia enggak boleh, hanya untuk orang miskin, ya enggak boleh. Jadi intinya hewan milik orang. Kalau dia sudah wakilkan, dia izinkan untuk makan, panitia boleh makan, enggak ada masalah. Yang jangan sampai panitia kemudian ngambil bagian paling banyak. Orang miskin sedikit, panitia yang paling banyak, itu jadi masalah. Tapi intinya kalau dia diwakilkan untuk membagi-bagi, hendaknya dia bagi dengan baik untuk mereka panitia. Tapi ini semua kembali kepada peserta korban, mereka yang memiliki hak 100% masalah pembagian harta tersebut, pembagian hewan korban tersebut. Kalau mereka sudah tentukan mau dibagi di mana, maka panitia harusnya amanah ya. Kalau mereka mengatakan buat panitia sekian sepertiga atau seberapa persen, 20% ya harus amanah ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, berikutnya dari Yuli Andri. Assalamualaikum Ustaz. Menanyakan di daerah kami apabila kurban yang kambing tidak dibagikan dalam bentuk daging mentah, melainkan dimasak oleh panitia dan ibu-ibu jamaah, kemudian dimakan bareng-bareng seluruh jamaah dan orang-orang yang ikut hadir dalam kegiatan, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun karena di tempat kami jika ada kurban sapi sudah lebih dari cukup. Itu hukumnya bagaimana Ustaz tentang kami yang dimasak kemudian dimakan bareng-bareng? Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Intinya dia sedekahkan ya, sedekahkan dalam bentuk sudah dimasak. Mudah-mudahan lebih memudahkan ya. Sebenarnya kalau dia sedekahkan dalam bentuk mentah, kita kasih misalnya sapi, kita kasih mentah kepada orang miskin tersebut, bisa jadi dia konsumsi, bisa jadi dijual, terserah dia ya. Ya, kalau kita sedekahkan dalam bentuk sudah masak juga, insya Allah tidak jadi masalah, tidak ada larangan, nggak ada masalah. Kemudian Ustaz, ada lagi dari Abu Afan Abdurrahman. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, ada hilaf dalam hukum berkurban. Jika kita meyakini kurban itu wajib, apakah kaifiahnya mengikuti dari besarnya harta kita dalam membeli hewan kurban? Jazakumullahu khairan. Kalau kita meyakini wajib, berarti kita mangkanalah usaha, ya siapa yang beli ke lapangan harta, artinya kebutuhan dia sudah terpenuhi, kewajibannya terpenuhi, maka baru ada kelebihan harta, baru dia berkorban. Adapun kalau ternyata dia berkorban sementara anak istrinya kekurangan, ada utang harus dilunasi, maka tidak wajib ya. Jadi maksudnya man kana lahu sa'a, yang punya kelebihan kelapangan harta, yaitu yang wajib untuk berkorban. Bagi yang tidak punya kelapangan harta, maka tidak wajib untuk berkorban. Meskipun pendapat yang lebih kuat bahwasanya
Korban tidak sampai derajat wajib karena Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkorban untuk menunjukkan bahwasanya korban itu tidak wajib. Kemudian juga Nabi mengatakan wa arada ahadukum, salah seorang dari kalian ingin berkorban, menunjukkan ada yang ingin berkorban, ada yang tidak. Tapi dia sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Adapun hadis man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, siapa yang punya kelapangan harta tidak berkorban maka jangan dekat kepada musalla kami. Maka ini hadis diperselisihkan apakah dia marfu atau mauquf. Tapi intinya pendapat jumhur bahwasanya korban hukumnya sunnah. Bagi yang meyakini korban hukumnya wajib, tadi kalau dia punya kelapangan wajib bagi dia untuk berkorban. Jika tidak punya kelapangan tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ustaz, kami persilakan ada satu lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ki Andi Nonto, silakan. Pak Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga sehat-sehat. Amin, amin. Ustaz, menanya nih Ustaz, selama ini anak kurban tidak pernah menyaksikan Ustaz. Tapi apakah memang wajibnya itu disaksikan atau gimana Ustaz? Terus anak nggak pernah berdoa Ustaz, jadi ya kurban aja gitu kan. Terus yang kedua, apakah kita boleh minta nih kepada panitia bahwa kan ditawarin kan, mau apa Pak? Kita minta kan dari badannya atau kurban itu boleh nggak? Minta ekornya. Minta ekornya, minta apanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tidak harus. Kalau kita nampaknya perwakilan itu ibadah yang boleh diwakilkan. Kalau sudah wakilkan selesai. Dia yang Allah Maha tahu. Tidak perlu kita hadiri, nggak perlu kita berdoa, nggak ada masalah. Tapi kalau kita wakilkan, bisa kita. Yang sunahnya kan kita nyembelih sendiri, karena nyembelih itu ibadah. Nyembelih sendiri itu adalah ibadah. Seorang nyembelih itu adalah ibadah. Tapi karena kita nggak bisa kita wakilkan, kita bayar orang kayak untuk nyembelih, terserah ya. Pokoknya kita wakilkan boleh. Kalau kita nggak bisa nyembelih sendiri, kita orang yang lain sembelih, kita berusaha hadir. Kita berusaha hadir itu kita menyaksikan ibadah tersebut, dan ini kan hewan kita. Kita bilang Allahumma hadza minka walak, ini darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal minni, Allah terimalah. Yang bismillah Allahu akbar si penyembelih dia bilang bismillah Allahu akbar, tapi kita berdoa agar kambing kita diterima. Kalau enggak tadi kita perlu video call tadi lebih bagus. Kalau enggak ada masalah, tidak wajib untuk hadir dan tidak wajib untuk lihat. Kalau kita serahkan maka pahalanya tetap kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi masalah pesan anggota bagian hewan ada masalah, boleh. Saya mau hatinya kasih saya semua, kepalanya buat saya misalnya. Ekornya buat kamu, hatinya buat saya, boleh aja. Silakan. Berikutnya ada 2 pertanyaan yang sama, 3 pertanyaan, cuma sama intinya menanyakan terkait berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Gimana itu? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya adalah jika benar-benar hewan korban tersebut independen buat orang sudah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang meninggal tersebut tidak mewasiatkan. Adapun kalau orang yang mau meninggal tadi berwasiat, nanti kambing harta saya tolong dibuat korban, itu namanya wasiat dan itu tidak ada khilaf, ini boleh karena itu wasiat dia untuk disembelih dari harta dia ya. Demikian juga tidak khilaf jika seorang ternyata men-share, misalnya saya berkorban sekaligus buat bapak saya sapi nih. Kita anak berlima yang kemudian satunya adalah bapak sudah meninggal misalnya. Ini tidak jadi masalah. Jadi dia tidak independen. Yang jadi masalah jika independen, ini kambing buat bapak yang sudah meninggal. Atau ini kambing buat ibu yang sudah meninggal. Independen buat orang yang sudah meninggal. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya boleh mereka kiaskan dengan sedekah. Karena sedekah atas nama mayit, ijma ulama sampai. Sedekah atas nama mayit, ijma ulama boleh. Sedekah atas nama mayit. Dan korban seperti sedekah. Mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i bahwasanya untuk korban independen buat mayat maka tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Dan asalnya menyembelih adalah untuk yang bagi yang masih hidup, ya. Dan tidak dikiaskan antara menyembelih dengan sedekah. Menyembelih ibadah tersendiri, sedekah ibadah tersendiri. Menyembelih, sedekah lain, ya. Oleh karenanya ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi tadi saya pendapat jumhur mengatakan tidak
tidak jadi masalah. Nabi SAW mengatakan dia men-share buat orang sudah meninggal ya. Tapi ini masalah khilafiyah ya. Agar keluar daripada khilaf, ketika kita nyembelih sapi, kita share buat kita dan buat orang tua. Tapi kalau seorang ternyata memilih pendapat mayoritas ulama khusus buat ayah yang sudah meninggal, nggak ada masalah khilafiyah. Tidak ada nas yang tegas dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin terakhir. Boleh. Di PKJ Cengkareng. Assalamualaikum Ustaz, kalau kurban dititip ke yayasan yatim terus saya transfer saja, bagaimana Ustaz? Tidak jadi masalah kita kurban misalnya ke yayasan yatim, transfer, tapi yang penting harus amanah. Benar-benar dibelikan kurban, kemudian benar-benar disembelih. Terus kita bilang itu hewan buat kamu. Yang penting disembelih loh, disembelih. Setelah itu dia mau jual terserah dia. Yang penting itu hewan dia sudah disembelih, kemudian kita sedekahkan buat mereka. Kalau mereka mau jual terserah mereka. Kalau mereka makan alhamdulillah, mereka jual nggak ada masalah. Ya. Tapi tadi kita harus titipkan kepada yayasan yang amanah. Artinya kita tahu benar-benar dibelikan hewan. Kalau perlu kita cek hewannya bagaimana. Tapi kalau kita sudah yakin nggak perlu cek, nggak ada masalah. Mereka beli, mereka sembelih, kemudian mereka distribusikan, terserah mereka. Wallahu alam, demikian saja kepada rekan-rekan ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.